مرحبا يا شهر رمضان مرحبا يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا يا شهر قيام. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Bahkan jauh-jauh hari kita mempersiapkan sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Dhunnun Al-Misri mengatakan dalam sebuah makalahnya, Rajabun syahruz zar'i wa sya'banu syahrus saqyi wa ramadhanu sahrul hasadi. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman. Dengan demikian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja amalan ibadah dan bentuk ketaatan kita yang jauh-jauh hari telah kita upayakan, minimal sejak bulan Rajab itu tiba, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Dhunnun Al-Misri, kita berupaya dan berusaha berikhtiar menanam kebaikan-kebaikan. Lalu kita berusaha dan berupaya sekuat tenaga dan kemampuan kita untuk terus merawat, menjaga, dan menyirami tanaman yang kita tanam tersebut, dengan harapan suatu saat nanti ketika musim panen tiba, hasil tanaman atau hasil panennya dapat memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Di antara persiapan-persiapan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah persiapan mental, persiapan rohani, persiapan fisik kesehatan, dan jangan lupa persiapan tentang pemahaman keilmuan tentang apa yang terkait di bulan Ramadan. Hal ini penting karena untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan sangatlah perlu kita mempunyai pemahaman atau dasar-dasar agama yang memadai. Pemahaman-pemahaman keilmuan yang diajarkan oleh para alim ulama, oleh para kiai, oleh para ajengan, oleh para habaib, oleh para asatidz, guru-guru kita di majelis ta'lim, di masjid, di musola, di pesantren-pesantren, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dapat kita implementasikan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk pengamalan. Dan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ataupun pembekalan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, pada video kali ini dan kesempatan kali ini, mohon maaf, Al-Fakir menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Al-Fakir, saya sendiri, dan insya Allah juga bermanfaat untuk yang lainnya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfun rajuli dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Celakalah orang yang tidak bersolawat kepadaku tatkala namaku diucapkan orang kedua atau orang yang berada di sisinya. Ini penting, kita tidak boleh melupakan solawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bahwa celaka orang yang ketika disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya, sementara ia tidak mau menjawab dengan solawat dan salam kepada Nabi. Warogima anfu rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah. Dan celakalah orang yang menyia-nyiakan peluang emas, berbakti, mematuhi, memenuhi hak kedua orang tua adalah faktor penyebab masuk surga. Padahal ayah ibu mereka atau salah satu dari mereka hidup di sisinya. Kita yang masih mempunyai
kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua tersebut, hendaklah jangan menyia-nyiakan keberadaan mereka. Pengorbanan, perjuangan, doa mereka kepada kita mampu menghantarkan kita ke gerbang kesuksesan seperti sekarang ini. Maka dari itu, siapa saja di antara kita yang masih hidup di sisinya, kedua orang tuanya, mertuanya, atau salah satu dari mereka, ibu bapak kita, menjelang bulan suci Ramadan, ketika memang jarak dan waktu memungkinkan, segeralah bersilaturahmi, memohon doa restunya, memohon keridhoannya, dan memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Pasti kita sebagai anak, pasti kita sebagai putra-putri banyak melakukan kesalahan-kesalahan kepada mereka. Maaf mereka, maaf dari kedua orang tua, merupakan bekal yang sangat penting bagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Tetapi apabila di antara kita yang ibu bapaknya, mertuanya sudah meninggal dunia, yang apabila memungkinkan untuk menziarahi atau bertakziah ke makbaroh atau ke makam atau ke kubur mereka, segeralah melakukan ziarah kubur. Doakan mereka, mohonkan ampunan kepada Allah buat mereka, mohon kelapangan di alam kuburnya buat mereka. Ataupun bagi kita yang barangkali tidak sempat untuk ziarah karena jarak dan waktu tempuh yang tidak memungkinkan, jangan berkecil hati, teruslah berdoa secara istiqomah, secara konsisten di setiap selesai sholat kita untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Maka di sini disebutkan, celaka siapa saja orang yang di sisinya masih ada kedua orang tuanya, ibu bapaknya masih hidup atau salah satu dari mereka masih hidup, tetapi diabaikan begitu saja, tidak dipenuhi hak dan kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah bahwa berbakti, memenuhi hak kedua orang tua adalah salah satu penyebab kita diberikan kesempatan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ragiba anfun rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyughfara lahu. Celakalah orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak mau memohon rahmat dan ampunan Allah selama bulan Ramadan, padahal ia berkesempatan hidup sejak awal hingga akhir Ramadan, maka tertipulah ia. Fa illam yughfar lahu fihi fahuwa maghfun. Fa illam yughfar lahu fihi fahuwa maghbun. Tertipulah ia, orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tetapi waktu dan kesempatannya dibuang sia-sia tanpa ada upaya dan ikhtiar untuk memohon rahmat ampunan Allah, maka orang tersebut fahuwa maghbun, termasuk orang yang tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, yaqulullahu ta'ala." Pada malam pertama bulan Ramadan, Allah berfirman, "Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh." Siapa saja yang mencintaiku, pasti aku pun mencintainya. "Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu." Siapa saja yang mencari rahmatku, pasti rahmatku pun mencarinya. "Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu." Siapa saja yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, pasti aku pun mengampuninya. Bihurmati Ramadan, berkat dari kemuliaan bulan Ramadan. Fayamurullahu ta'ala al-kiramal katibin. Selanjutnya Allah memerintahkan, menugaskan para malaikat al-kiramal katibin, malaikat yang mulia yang ditugaskan untuk mencatat fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi ayyaktubu lahumul hasanah. Diperintahkan atau ditugaskan oleh Allah para malaikat kiramal katibin tersebut umat baginda Rasulullah SAW faham, tahu dan mengerti tentang apa saja yang tersembunyi yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ini momen untuk kita berlatih
di bulan Ramadan nanti ada keterangan siapa dan para malaikat serta makhluk-makhluk Allah lainnya dengan keras mereka berkata, Tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Beruntunglah sekalian umat Muhammad dengan bima indallahi ta'ala lahum minal karamah, dengan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena segenap makhluk Allah wastaghfarus lahumus syamsu wal qamar wal kawakib wat tuyur wal hawa fil hawa'i was samaku fil ma wa kullu dhi ruhin ala wajhil ardi fil laili wan nahar ila syayatin alaihi la'natullah. Dengan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena segenap makhluk Allah memohonkan ampun bagi mereka, mulai daripada makhluk Allah yang besar-besar seperti matahari, bulan, bintang-bintang yang ada di angkasa, dan wattuyur fil hawa, burung-burung yang ada di langit atau burung-burung yang ada di awang-awang, wassamaku fil ma, para ikan-ikan yang ada di lautan, wa kullu dhi ruhin ala wajhil ardi, dan semua binatang melata yang ada di muka bumi ini. Mereka mendoakan di setiap malam, di setiap siang, illa syayatin alaihimul la'natullah, kecuali setan-setan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza asbahu la yatsuruqullahu ta'ala ahadan minhum illa yaghfirullah. Dan pada pagi harinya atau pada pagi hari, tiada seorang pun yang dibiarkan hidup penuh dosa oleh Allah. Mereka semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menyeru kepada para malaikat, ya malaikati, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wahai para malaikat, hadiahkanlah semua pahala solawat dan tasbihmu selama bulan Ramadan bagi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, berkah umur panjang, berkah sehat walafiat, kita dijauhkan dari penyakit, kita dijauhkan dari corona, dan semoga Allah memberikan berkah rizki kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan khusyuk, dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita semua berhasil diberikan penataran akbar oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan untuk terus dipertahankan setelah bulan Ramadan itu selesai. Mari kita sebelum diakhiri berbagi cerita ini, kita sama-sama berdoa dengan masing-masing permohonan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan, dan hantarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ahlan wa sahlan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga berkah Allah untuk kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Tak lain dan tak bukan ini adalah untuk memberikan teguran kepada diri Al-Fakir sendiri, dan apabila ada manfaatnya, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر صيام، مرحبا يا شهر رمضان.
Ya